Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang kebutuhan memiliki dan dimiliki ya. Jadi ini adalah salah satu kebutuhan dasar dari manusia, di mana manusia itu punya kebutuhan memiliki dan dimiliki. Jadi kalau misalnya kayak kebutuhan kasih sayang ya, salah satunya adalah memiliki dan dimiliki. Apa sih kebutuhan memiliki dan dimiliki? Kita akan pelajari uh, hari ini ya. Silakan fokus ya. Pertama adalah kebutuhan dimiliki dan memiliki, itu ada salah satunya adalah kebutuhan dicintai dan mencintai ya. Jadi kalau orang dicintai saja tapi kamu tidak mencintai, sebaliknya, atau kamu mencintai tapi tidak dicintai ya. Jadi ibarat bertepuk sebelah tangan ya, cinta bertepuk sebelah tangan gitu kan. Nah, itu rasanya berbeda ya, pasti tidak nyaman ya. Jadi di sini adalah kebutuhan dicintai, mencintai, dan memiliki, dimiliki ya. Kebutuhan untuk memberikan sekaligus juga menerima ya, menerima rasa cinta, sayang, dan memiliki. Rasa memiliki, rasa saling memiliki itu menciptakan rasa kebersamaan, ya, rasa kesatuan, kesepakatan, dan dukungan untuk merasa berdaya dan sukses. Arti dari kata dicintai, mencintai, memiliki, dimiliki itu tidak hanya dengan pasangan saja ya. Ini intinya adalah bukan harus dengan pasangan, tapi bagaimana dengan orang lain ya, teman sejawat, atau dengan uh, tim medis gitu kan ya. Jadi di sini manusia itu butuh untuk menciptakan rasa kebersamaan. Kayak kalian di kelas gitu kan ya, ada teman gitu kan, saling membutuhkan ya, saling memberi dukungan. Itu juga merupakan kebutuhan dicintai, mencintai. Jadi nggak cuma kamu mendukung temanmu, tapi temanmu juga mendukung kamu gitu kan ya, saling support. Nah, itu adalah suatu kebutuhan sebenarnya ya. Maka kalau kalian ada salah satu misalnya temanmu yang merasanya aku kok mendukung dia, mendukung mereka semua, tapi mereka kok nggak dukung aku gitu kan, itu akan merasa rasa yang tidak nyaman ya, sehingga menimbulkan orang jadinya jadi apa sih ya, jadi merasa tidak dihargai gitu kan, tidak dihormati, atau merasa bahkan sampai merasa dia uh, harga dirinya rendah gitu ya, kayak merasa apa sih, aku kayak nggak dihargai ya, merasa tidak berharga, aku jadi orang kayak nggak berharga amat gitu ya, akan merasa seperti itu ya. Sehingga penting untuk menciptakan yang namanya kebutuhan dicintai, mencintai ya, termasuk saya dengan Anda, misalnya saya dosen, kalian mahasiswa gitu, kita butuh dicintai, mencintai ya. Saya butuh kalian memperhatikan saya, materi saya, fokus terhadap apa yang saya sampaikan gitu kan, menjadi pendengar yang baik gitu. Saya butuh itu ya. Kalau saya tidak diperlakukan baik oleh kalian, kalian acuh ya, cuek gitu, itu saya akan merasa tidak nyaman gitu. Sebaliknya mahasiswa gitu ya, mahasiswa kan butuh yang namanya penjelasan materi yang jelas gitu kan ya, butuh perhatian dari dosennya ketika oh saya nggak mudeng gitu ya, saya dekati misalnya apa yang kamu nggak paham gitu, saya tanyakan, saya kemudian memberikan kasih sayang saya dengan materi saya, misalnya menjelaskan lebih detail gitu. Itu adalah saling gitu ya. Jadi saya menghargai Anda, Anda juga menghormati saya gitu kan. Itu adalah kebutuhan dicintai, mencintai gitu. Jadi tidak harus dengan pasangan ya, dengan pacar, dengan suami istri gitu. Tidak harus seperti itu. Gitu ya. Nah, jenis kebutuhan itu apa aja ya? Yang pertama adalah memberikan dan menerima cinta dan kasih sayang ya. Di sini membutuhkan teman hidup dan bergaul ya. Kemudian membutuhkan hubungan interpersonal, restu dari orang lain. Nah, itu tadi ya.
Jadi memberikan, menerima cinta kasih sayang ya. Kamu merasa diperhatikan, saya juga merasa kalian perhatikan ya. Saya merasa kalian menghormati saya juga menghargai Anda gitu ya. Nah, itu adalah kebutuhan ya, memberikan, menerima cinta kasih sayang. Kalian butuh teman hidup ya, nantinya memiliki pasangan hidup ya, kalian juga butuh bergaul dengan orang lain ya. Kalau temannya cuek gitu kan, merasa tidak nyaman ya, tidak apa sih ini kok saya kayak dicuekin gitu ya, emang ini saya salah apa, akan merasa seperti itu. Membutuhkan hubungan interpersonal, restu dari orang lain, jadi didukung, disupport ya. Kemudian misalnya kamu ada beberapa temanmu ikut lomba ya, kemudian teman-teman yang lain support. Nah, itu adalah hubungan interpersonal ya dari orang lain. Membutuhkan perlakuan yang halus ya, hubungan yang hangat gitu ya. Jadi rasanya nyaman gitu ya, itu butuh kita. Butuh kebersamaan, persahabatan, keakraban ya. Bagaimana hidup ini akan damai kalau kalian bertengkar, kalau kalian tidak akrab ya, tidak bersama, tidak bersahabat, saling mengerti, saling memahami gitu kan ya. Saling bertukar pendapat ya, saling sama-sama ya, walaupun nanti bertukar pendapat ada hal-hal yang tidak sama, tidak sependapat gitu ya, ada sedikit perselisihan gitu, tapi bisa diselesaikan dengan baik, bisa cara mengungkapkannya asertif ya. Maaf, saya tidak setuju dengan pendapat Anda gitu ya. Tapi saya apresiasi dengan pendapat Anda gitu. Nah, itu adalah suatu kalimat-kalimat yang bisa membuat seseorang menjadi merasa dihargai ya. Kita menolak sesuatu atau tidak setuju dengan sesuatu tapi tidak melukai orang lain ya, dengan cara kalimat yang asertif tadi sebenarnya kayak gitu. Kemudian membutuhkan pergaulan yang intim ya, bersatu dengan yang dicintai. Jadi hubungan yang akrab, hubungan yang saling gitu ya, saling tadi itu akan menjadikan kebutuhan dicintai dan mencintai kita terpenuhi. Kebutuhan dasar tersebut itu tersusun secara hierarki dalam strata yang sifatnya itu relatif, yaitu ada apa aja. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis ya. Kita sudah tahu kebutuhan fisiologis dari kita, fisik ya, fisiologis yang fisiologis kita harus dapatkan, kayak misalnya oksigenasi ya, kamu butuh makan, butuh minum, ya itu fisiologis ya. Kamu butuh juga eliminasi ya, tidak hanya cuma makan-makan aja, minum-minum, tapi ada yang dikeluarkan gitu ya. Itu fisiologis. Kemudian kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan ya, safety and security needs ya. Jadi kalian butuh yang namanya merasa aman, merasa selamat, tidak ada bahaya ya, tidak ada bom ya. Kamu keluar juga aman ya, tidak ada jambret gitu kan misalnya. Nah, itu adalah aman, keselamatan. Kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki. Nah, ini yang kita bahas, yaitu kebutuhan love and belonging ya. Kemudian ada kebutuhan akan penghargaan ya, di apa, penghargaan. Jadi kamu melakukan sesuatu terus kemudian diapresiasi. Nah, itu adalah penghargaan ya, esteem need ya. Dan kita juga butuh yang namanya aktualisasi diri. Jadi mengaktualisasi kita punya bakat apa sih, kamu terus explore bakat kamu, kamu tampilkan bakat kamu. Nah, itu salah satu contoh aktualisasi diri. Jadi kebutuhan akan cinta kasih ya, cinta, rasa cinta, memiliki itu memang dibutuhkan oleh manusia. Nah, beberapa masalah apa sih kalau di pasien gitu kan ya? Apakah pasien juga butuh, pasien itu butuh rasa dicintai dan mencintai, dimiliki dan memiliki? Iya, pasien juga butuh itu, ya. Pasien membutuhkan dihargai atau dihormati oleh perawat, begitu sebaliknya perawat juga butuh dihormati atau dihargai oleh pasien gitu kan ya. Termasuk dalam kondisi sakit pasien ya, ini ada suster, ada pasiennya ya. Jadi dalam kondisi sakit pasien ya, itu ada beberapa
hal yang membuat pasien itu kehilangan. Ya, contoh ini ada pasien pakai kursi roda ya, berarti mungkin ada salah satu bagian tubuhnya yang hilang ya atau mengalami kecacatan. Nah, itu ada rasa kehilangan tentu pasti ya. Kita yang tadinya normal kemudian misalnya pasiennya ada salah satu bagian yang putus ya diamputasi atau karena kecelakaan atau karena misalnya luka diabetes yang udah menghitam kemudian dilakukan apa tuh amputasi ya pada telapak kaki ya itu akan merasa kehilangan ya. Nah, kehilangan ini terlihat rasa kehilangan ini terlihat tidak diperlukan, tapi ini justru penting sekali secara psikis ya. Dan beberapa merasa ini bukan bagian dari pengalaman pendewasaan yang diharapkan ya. Kehilangan ini biasanya terjadi ya kejadian yang sangat tiba-tiba ya, tidak diperkirakan ya. Kehilangan berduka misalnya ya. Pasiennya meninggal, keluarganya histeris, ada yang pingsan gitu kan ya. Kemudian jadi linglung gitu. Itu adalah rasa kehilangan ya, tidak diperkirakan ya. Ada yang datang tiba-tiba tadi kecelakaan jebret ya, nggak tahu tiba-tiba masuk ruang operasi diamputasi kakinya gitu ya. Jadi itu akan merasa kehilangan. Nah, kehilangan ini termasuk salah satunya ada kehilangan situasional ya. Kehilangan ini sifatnya itu aktual ya, aktual dan dirasa ya. Jadi dirasakan, aktual nyata ya. Dan rasa kehilangan aktual ya atau aktual loss itu kehilangan ya, aktual nyata terjadi ketika seseorang itu tidak dapat lagi merasakan. Misalnya tadinya dia bisa berjalan dengan kedua kaki, kemudian tiba-tiba nggak ada kaki ya, otomatis merasa kehilangan. Ada yang tadinya aku bisa jalan dua kaki, sekarang kakiku udah nggak ada, aku cuma jalan satu kaki. Nah, itu akan membuat pasien menjadi kehilangan gitu ya. Ya, seseorang tidak dapat merasakan atau mendengar atau mengenali seseorang atau objek. Mengenali berarti melihat sesuatu yang misalnya kehilangan mata, kehilangan pendengaran, ya, kehilangan uh, indera ya, indera penglihatan, pendengaran atau pengecapan yang tadinya bisa merasakan manis, asin, pahit, pedes, sekarang pahit terus misalnya, itu juga kehilangan. Apa sih dampak yang ditimbulkan dari kehilangan itu? Ada beberapa dampak ya, ini dilihat dari beberapa masa kehidupan, ada masa anak-anak ya, dimana kalau anak-anak kehilangan itu dapat mengancam kemampuan untuk berkembang ya. Jadi tumbuh kembang. Nah, kembangnya itu yang berkembangnya ya, berkembang perkembangan anak-anaknya akan terhambat. Ya, yang tadinya dia seharusnya umur misalnya 2 tahun itu udah harus bisa sudah jalan, sudah ngomong lancar gitu kan ya misalnya. Nah, ternyata masih nggak bisa jalan ya. Nah, itu adalah hambatan dari perkembangan di anak kalau anak itu merasa kehilangan ya. Kadang-kadang akan timbul regresi. Regresi itu jadi kalau misalnya gini, tadinya dia udah gede ya, misalnya udah SD kelas 2 gitu misalnya. Dia nggak ngompol, ya udah nggak ngompol ya kelas 3 gitu nggak ngompol gitu misalnya. Tapi tiba-tiba dia jadi ngompolan lagi gitu. Itu adalah regresi. Jadi kembali lagi ke apa namanya yang waktu dia bayi gitu ya. Jadi tingkahnya kayak bayi lagi gitu. Nah, itu regresi. Jadi perkembangannya yang tadinya sudah bagus jadi mundur gitu ya. Itu adalah regresi. Kemudian rasa takut yang jelas ya, ada rasa takut, ansietas ya, nangis ya, rasa takut untuk ditinggalkan atau dibiarkan kesepian. Nah, ini kalau di rumah sakit itu anak-anak memang didampingi oleh orang tua ya dalam perawatannya. Ya, kecuali bayi yang baru lahir ya, belum mudeng ya, belum ngerti orang tuanya gitu kan. Jadi masih di inkubator. Nah, itu tidak merasakan ini, tapi dia bisa aja perkembangannya itu berkurang ya. Kehilangan pada masa anak-anak ini ya macam-macam ya, ada yang kehilangan kayak misalnya kalau tsunami itu kan kehilangan rumah, ada trauma tersendiri ya, gempa ya, kejadian-kejadian seperti itu. Ada juga yang kehilangan fisik ya, ada yang kehilangan
apa misalnya udah agak gede nih ya, udah tahu nih oh, orang tuanya ada yang meninggal ya, atau kakeknya neneknya ada yang meninggal gitu, dia juga merasa kehilangan. Kemudian di fase remaja ya, masa remaja atau muda itu kehilangan dapat menyebabkan disintegrasi dalam keluarga. Ya, jadi remaja yang punya ayah atau ibu ya yang anggota keluarganya bercerai ya atau bertengkar terus di dalam rumah ya, sehingga dia kehilangan apa sih momen-momen harmonis keluarga gitu ya. Nah, itu juga akan menyebabkan disintegrasi dalam keluarga ya. Jadi dia nggak nyaman di rumah, lebih senang keluar rumah daripada tidur di dalam rumah ya, lebih senang main sama teman-temannya di luar yang belum tentu di luar itu aman ya, pergaulannya bagus belum tentu. Nah, itu makanya ya banyak remaja-remaja di luar sana yang mengalami kehilangan ini, ada yang larinya ke negatif ya, banyak kan kayak gitu ya, salah pergaulan ya, seks bebas, minum minuman keras, kemudian tawuran ya, curanmor dan sebagainya gitu. Nauzubillah ya. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami hal-hal yang seperti itu ya. Misalnya pun ada kehilangan tidak sampai bermasalah di dalam keluarga. Oke. Kalau ada masalah pun di dalam keluarga bisa diselesaikan ya atas pertolongan Allah. Amin. Oke, selanjutnya ada masa muda dewasa tua ya. Dewasa ini kehilangan khususnya kematian pasangan hidup. Ya biasanya kakek nenek ya atau usia-usia yang masih dewasa tua ya. Itu sudah mulai kehilangan pasangannya. Yang tadinya ada suaminya meninggal atau sebaliknya istrinya meninggal duluan gitu ya, akan menjadi pukulan yang sangat berat ya, dan menghilangkan semangat hidup orang yang ditinggalkan. Jadi rasanya itu apa sih hidup ini ya, pasangan saya sudah tidak ada. Nah, itu ya, bisa menimbulkan dampak seperti itu. Next. Nah, sekarang kebutuhan dimiliki dan memiliki itu juga ada kaitannya dengan konsep diri. Ya, konsep diri itu apa? Jadi kita semua itu punya konsep diri. Ya, konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Ya, jadi di sini orang itu kita butuh yang namanya dihargai dalam konsep diri. Karena konsep diri itu tadi ya, semua ide pikiran kita. Ya kamu punya ide, kamu punya pikiran, kamu memandang sesuatu, ya kamu apa punya pendirian, punya kepercayaan atau keyakinan, ya. Nah, itu adalah konsep diri. Nah, selain konsep diri itu juga memandang dirinya itu secara utuh, ya kamu itu manusia yang layak dihormati, dihargai, ya yang kamu juga nggak boleh tidak menghargai menghormati orang lain, karena kalau kamu tidak dihargai dihormati juga kamu kan merasanya tidak nyaman ya, kamu merasanya apa tuh nggak baik gitu ya, apa sih nggak hidup ini gitu kan ya, walaupun kamu bisa makan bisa minum bisa napas ya, tapi dalam kehidupan sosialmu kamu tidak ada rasa dimiliki dan memiliki, maka akan ada yang hilang dari situ ya. Perilaku klien dengan gangguan konsep diri ya, jadi orang yang ada gangguan konsep diri ya, dia punya ide pikiran kepercayaan pendirian tapi nggak dihargai ya, akan menimbulkan perilaku-perilaku ya. Ada yang perilaku ya, perilakunya ada apa aja ya, perilaku itu ada orang yang konsep dirinya bagus ya, perilakunya walaupun dia kehilangan sesuatu ya dari konsep diri itu, perilakunya ada yang bagus atau adaptif, ada yang sampai maladaptif atau jelek ya. Jadi kalau yang adaptif tuh misalnya oh dia shock ya, namanya orang kehilangan suatu kakinya nggak ada itu kan shock ya, shock psikologis itu wajar ya. Menarik diri ya, minder dulu gitu kan ya, tapi nanti lama-lama dia akan menerima ya, menerima ya udah ini udah takdir Tuhan ya, ada yang lebih parah dari kondisi saya, nggak punya kedua kaki, saya cuma ada satu kaki, bersyukur. Ada yang sampai menerima, mengakui secara bertahap, tapi ada juga yang perilakunya malah adaptif ya, jelek ya, menolak untuk melihat menyentuh bagian yang berubah ya,
Jadi nggak mau lihat kaki yang diamputasi, tidak dapat menerima perubahan struktur atau fungsi tubuh, ya, sampai nggak mau keluar, malu dan sebagainya, ya, mengurangi kontak sosial, ya, sehingga dia tadi menarik diri terus, nanti di sini terus. Kalau menarik diri di awal-awal saja, kemudian bisa menerima, itu bagus. Tapi kalau menarik diri terus, nah ini yang bahaya, ya, bisa sampai mengalami gangguan jiwa, ya, isolasi sosial. Nah, kemudian ada perasaan, pandangan negatif terhadap tubuh, ya, jadi merasa jijik atau merasa sedih banget, teramat, ya, dengan bagian tubuhnya yang sudah tidak ada, gitu ya, merasa inginnya bunuh diri. Nah, ini yang bahaya banget, ya. Preokupasi dengan bagian tubuh atau fungsi tubuh yang hilang, ya. Jadi apa tuh namanya, udah minder duluan, ya, mengungkapkan putus asaan, mengungkapkan ketakutan ditolak, ya. Misalnya kamu ada sesuatu, oh aku bisa bakatnya bekerja di bidang ini gitu misalnya. Kamu sebenarnya punya skill, punya punya kemampuan gitu, tapi karena ada tubuhmu yang hilang gitu kan, ya, ada yang amputasi, takut ditolak, nanti aku kalau ngelamar kerjaan takutlah ditolak karena kakiku kan nggak ada gitu misalnya. Sebenarnya kalau pekerjaanmu nggak ada hubungan dengan kaki, itu kan juga kan nggak masalah, ya, misalnya hubungan dengan IT, ya, kamu pinter IT kan duduk aja sebenarnya, ya, nggak sampai yang harus ke lapangan dengan jalan-jalan kaki gitu, atau melukis atau apa, bakat apa gitu, sebenarnya kayak gitu, tapi tetap aja ada ketakutan untuk ditolak. Kemudian depersonalisasi, menolak penjelasan tentang perubahan tubuh, ya. Jadi kalau mau ceritain tentang ini kondisi ini yang diamputasi, oh, enggak mau, males gitu, ya, atau dia diem aja atau malah mengalihkan muka gitu, ya. Nah, apa sih asuhan keperawatan pada masalah konsep diri? Ya, jadi konsep diri itu ada 5 sebenarnya, ya. Ada gangguan konsep diri, gambaran diri, harga diri, identitas diri, peran diri, dan ideal diri, ya. Kalau ideal diri nggak masuk di sini karena ideal diri itu adalah terkait dengan harapan atau cita-cita, ya. Misalnya kamu perawat, ya, harapannya berarti cita-citanya pengen jadi perawat profesional gitu, ya. Itu ideal diri. Jadi kalau misalnya kamu perawat, ya, kamu kuliah di keperawatan, nanti pengen jadi penyanyi rock yang sukses. Nah, itu berarti ideal dirinya terganggu tuh, ya. Jadi yang kamu jalanin sekarang apa, keinginanmu apa gitu. Jadi nggak matching, ya. Nah, asuhan keperawatan itu ya perlu pengkajian, ya. Pengkajian konsep diri itu adalah pengkajian tentang bagaimana persepsi dirinya, ya. Dia merasa dihargai nggak, merasa berharga nggak, merasa eh, pede nggak dengan apa yang kamu punya gitu, ya, kamu bersyukur nggak terhadap tubuhmu, kamu bersyukur nggak terhadap peranmu, yaitu peran, ya, ini peran diri kamu mahasiswa. Perannya apa nih mahasiswa? Belajar. Nah, udah belajar belum? Ngerjain tugas dengan baik belum, ya, atau bahkan nggak mengerjakan sama sekali, berarti itu ada gangguan konsep diri, ya. Gambaran diri itu terkait dengan tubuh tadi, bagian tubuhnya, ya. Harga diri itu terkait dengan harapan yang tidak, diri yang tidak realistis, atau yang terkait dengan merasa tidak dihargai gitu, ya. Kemudian identitas diri, ya, harapan dengan orang tua yang tidak realistis, misalnya kamu anak seorang pengemis misalnya, ya, kamu merasa ini ada gangguan di identitas diri, aku malu punya orang tua pengemis misalnya dan sebagainya, ya, itu identitas diri. Kemudian perencana, diagnosa, direncanakan apa sih tindakannya, ya, tindakan yang untuk meningkatkan tadi citra tubuh, ya, biar pastinya pede dengan tubuhnya. Kalau harga diri, biar dia merasa dihargai, dihormati, ya, merasa dirinya itu adalah berharga, dia manusia yang berharga, layak untuk dihargai, layak untuk dihormati, bukan untuk dicaci-caci, bukan untuk di apa namanya dibully dan sebagainya, ya. Identitas diri tadi sudah, meningkatkan perbaikan peran, ya, itu, dan dievaluasi, ya. Selain kehilangan itu ada kondisi orang itu berduka, ya, berduka dengan kehilangan itu berbeda, ya. Jadi kalau kehilangan kan sesuatu situasi yang aktual, real, ya. Oh iya ibu meninggal, oh iya kakiku nggak ada gitu misalnya. Nah,
itu adalah kehilangan. Nah, berduka adalah meratapi atau dari kejadian kehilangan itu, ya, kematian seseorang yang dicintai, apakah membuat berduka terus-menerus, ya, ataukah yang namanya bercerai, ya, membuat dirinya merasa hidupnya merasa hampa selama-lamanya, yang bisa mengganggu nantinya adalah mengganggu kesehatan fisik, psikologis, dan spiritual. Ya, ibu kehilangan bayinya yang baru lahir, gitu ya, bayinya meninggal, gitu ya. Masalah psikis itu jangan dianggap remeh ya guys. Ya, jadi masalah psikis itu bisa sangat berpengaruh sekali ke tubuh. Jadi kalau misalnya psikologisnya terganggu, ya itu bisa lama-lama mengganggu masalah kesehatan fisiknya. Jadi dia males makan, lama-lama nggak makan, tubuhnya kurus, kurang gizi, nanti jadi jadi penyakit, ya. Misalnya banyak makan pun lebih banyak makan, ya, stres banyak makan itu juga bisa menimbulkan penyakit, ya. Makanannya jadi nggak teratur, ya, nggak sehat-sehat gitu, atau menjadi orang yang jadi nggak tidur-tidur gitu, ya, jadi gangguan insomnia, ya, gangguan tidur dan sebagainya. Terus sampai ke masalah spiritual, ya, sampai tidak percaya, yakin dengan takdir Tuhan. Nah, itu kan bahaya banget di situ, ya. Ada teori Angels yang mengatakan bahwa proses berduka itu punya beberapa fase yang dapat dialokasikan pada seseorang yang sedang berduka maupun menjelang ajal. Jadi kalau misalnya ini, ya, orang-orang mau meninggal, misalnya kanker stadium 4 udah di oh ini kehidupannya udah kayaknya eh, nggak lama lagi nih, tapi nggak tahu kapan, ya kan, Allah yang tahu gitu misalnya. Dan ada fase-fase itu. Nah, itu adalah berduka yang, oh ya, dia harus siap nantinya ketika dia dipanggil, dia siap, dia sebelum dipanggil dia menjalani kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang yang menyenangkan, ya, kayak misalnya dia menjalani hari-hari dia dengan happy, ya, oh udah stadium 4, oh ya saya mau melakukan hal-hal yang positif, oh aku mau liburan lah sama keluarga, oh aku suka berkebun, aku mau berkebun aja, oh aku mau ngurusi ikan-ikanku atau ayam-ayamku gitu, ya, beternak, ya, dan sebagainya gitu. Itu adalah yang harus perawat lakukan untuk membuat pasien ketika nanti pulang ke rumah dia menjadi lebih pede, dia tahu apa yang harus dilakukan gitu, ya, ketika dia di rumah nggak bengong gitu, ya. Itu adalah asuhan keperawatan yang perawat harus berikan kepada pasien. Nah, yang lainnya apa aja? Banyak nih, yang dari pengkajian dulu, ya, nomor satu ini, ya. Nah, jadi kaji semua faktor. Ada faktor genetik, kesehatan fisiknya dicek, ya, kesehatan mentalnya dicek, ya, pengalaman kehilangan di masa lalunya juga dicek, struktur kepribadiannya bagaimana, dan adanya stresor perasaan kehilangan. Ya, ini juga penting, ya, dikaji, ya, dikaji dulu, ya. Ada nggak sih keturunan yang juga misalnya bapaknya juga ada masalah psikis, ya, terkait dengan merasa tidak dicintai, merasa tidak dimiliki gitu kan, ya, ada nggak sih gitu. Fisiknya ada nggak sih yang terganggu, oh lagi masalah, ada nggak sih kesehatan mentalnya terganggu, ya. Nah, ini pengajian ini perlu, ya, untuk mengetahui apakah pasien itu atau klien, ya, itu ada masalah ini masalah kebutuhan, ya, gangguan kebutuhan dimiliki dan memiliki. Diagnosa medisnya, diagnosa keperawatannya, ya, diagnosa keperawatannya itu selain kehilangan tadi ada berduka, ya, selain gangguan konsep diri, ya, ada gangguan konsep diri, ada kehilangan, ada berduka, ya. Berduka ini juga banyak, ya, ada yang berduka yang hubungannya dengan kehilangan aktual tadi, ya, kehilangan barang, uang, ya, kehilangan rumah, kehilangan pasangan gitu, ya. Itu, ya, kehilangan aktual real, ya. Terus berduka berhubungan dengan perpisahan, ya, bercerai, ya, kematian gitu, ya. Kemudian berduka disfungsional berhubungan dengan kehilangan benda, itu juga ada, ya, benda yang sangat banget dicintai, ya, atau orang yang sangat dicintai yang memiliki arti yang besar gitu.
Kemudian apa sih perencanaan tindakan keperawatan yang dilakukan dalam mengatasi berduka? Kamu harus membina hubungan saling percaya dengan pasien, ya. Akrab dulu, ya, percaya dulu sama perawat. Perawat tuh meyakinkan kalau dia bisa benar-benar merawat pasien, ya. Kemudian mengenali faktor-faktor yang mungkin menjadi penghambat, ya, penghambat dari apa sih yang bikin jadinya pasien nggak mau cerita, nggak mau mengungkapkan sedihnya ke perawat. Nah, itu kita gali ke faktor-faktornya apa. Mengurangi kehilangan, mengurangi atau menghilangkan faktor penghambatnya tersebut, ya. Perawat berusaha untuk menghilangkan faktor menghambat. Misalnya faktor menghambatnya nih, pasiennya ngomong, suster saya mau bunuh diri aja lah suster, hidup saya sudah nggak berarti, buat apa sih saya hidup gitu ya, kaki saya sudah nggak ada gitu misalnya, ya. Nah, kita akan mengurangi atau menghilangkan faktor penghambat itu. Kata siapa kakimu itu menjadi, kamu pengennya bunuh diri, banyak kok orang di luar sana yang kakinya lebih parah, cacatnya ada dua gitu ya, tapi mereka fight, mereka sukses gitu. Ada yang apa namanya disabilitas tapi dia jadi juara panjat tebing gitu. Kamu kasih tahu gitu, kamu punya bakat, coba keluargamu di sana, di luar sana itu pada nangis loh kalau kamu itu terpuruk. Mereka sangat sayang sama kamu, orang tuamu, bapakmu, ibumu. Jadi disadarkan dengan kenyataan yang positif, ya. Jadi di luar sana banyak yang sayang. Terus kenapa kalau kamu pergi, apa kamu nggak mikirin tuh mereka akan kehilangan kamu juga, mereka akan sedih dan mungkin kayak kamu rasanya pengen bunuh diri karena kamu nggak ada. Nah, dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, maka perawat ngomong gitu, maka pasien menjadi akan lebih hidup tuh, ya, menjadi lebih ada, ya aku akan berusaha untuk hidup lagi lah, aku akan berusaha untuk menjalani hari-hariku walaupun aku sudah kehilangan kaki gitu. Nah, itu ya. Jadi kasih support, kasih dukungan, ya. Respon kehilangan pasien itu juga penting. Jadi kalau misalnya dia lagi sedih gitu ya, saya bisa mengerti perasaan Anda. Saya bisa paham kalau ini membuat sedih ya, kehilangan kaki ini. Saya paham rasanya. Saya walaupun saya tidak merasakan langsung gitu, tapi saya bisa mengerti lah, memahami. Kalau di kondisi seperti Anda juga saya mungkin akan merasakan hal yang sama gitu. Nah, kalimat yang dukungan itu juga penting juga disampaikan perawat. Kemudian meningkatkan rasa kebersamaan, ya, antar anggota keluarga. Itu orang tua pada pada sayang, pada nengokin, ya, bude tante semua mendoakan dan sebagainya, ya. Dan menentukan tahap keberadaan pasien. Dan ini nanti akan dibawa nih ke arah kenyataan bahwa dia walaupun sudah kehilangan kaki, tapi dia masih memiliki bakat, dia memiliki kemampuan, dia bisa melakukan hal-hal yang baik-baik nih nanti setelah pulang dari rumah sakit. Nah, di rumah nanti bisa tuh ya kamu kerjakan dengan kedua tanganmu. Ada juga kok yang melukis dengan satu kaki ya, dan banyak sekali. Gitu. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian bisa lebih bersyukur ya tentang diri kalian, bisa lebih sayang dengan diri kalian, lebih bisa merawat diri kalian ya. Rawatlah diri kalian dengan baik ya, mandi ya, makan yang baik ya, minum yang apa? Minum yang baik ya, air putih jangan yang bersoda ya. Itu juga termasuk cara untuk menghargai, menghormati diri kita ya, mencintai dan mencintai diri kita gitu. Sehingga kita juga tidak butuh yang namanya apa tuh ya, harus selalu dipuji orang gitu ya, nggak harus seperti itu ya. Begitu, semoga manfaat ya, kalian juga bisa mencerna materi ini dengan baik. Ini ada kalimat motivasi untuk hari ini. Susah saat muda itu biasa, susah sampai tua itu lain cerita ya. Jadi kalau kalian itu apa namanya, rasanya itu susah di saat muda, nggak apa-apa ya, itu bagus ya. Kamu susah-susah tuh cari ilmu, kamu susah-susah ngerjain tugas, kamu susah-susah belajar ya, itu biasa. Tapi kalau sampai tua masih susah, itu lain cerita. Ada apa di mudamu? Kenapa kok kamu bisa tua juga susah? Apakah kamu di mudanya malas? Ya, kalau kamu di mudanya rajin, kamu
apa namanya, semangat ya, cita-citamu tercapai, kamu bisa menabung ya, mengumpulkan uang, kemudian hubungan dengan Tuhanmu juga bagus ya, tuamu ya akan happy gitu ya. Jangan sampai susah ya. Bingung mau ke rumah sakit, nggak ada biaya karena kondisi sudah tua, renta ya gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke, semangat belajarnya ya, semangat mencari ilmu. Saya akhiri kuliah hari ini. Kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.